Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardah Nabilah dengan NIM akhir 0071. Saya berasal dari kelas IATC. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar filsafat dan bagaimana sih ciri-ciri berpikir secara filosofis itu. Yang pertama, membahas tentang pengertian filsafat terlebih dahulu. Nah, filsafat sendiri berasal dari dua kata, yaitu philos dan juga sophos. Nah, masing-masing kata ini mempunyai arti masing-masing tersendiri. Philos artinya cinta, sedangkan sophos berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat ini berarti cinta kebijaksanaan. Maksudnya gimana nih cinta kebijaksanaan? Ya, jadi cinta kebijaksanaan itu maksudnya setiap orang yang belajar berfilsafat ini diharapkan dapat menyikapi segala sesuatu dengan bijaksana. Nah, misalnya menyikapi hidup, menyikapi masalah, menyikapi suatu problem bisa dilakukan dengan secara bijaksana gitu. Nah, tentunya agar dapat menyikapi segala sesuatu secara bijaksana, seorang nih pertama kalinya harus memahami dulu tentang hakikat hal tersebut. Ngomong-ngomong soal memahami hakikat nih, berarti nyerempet ke berpikir ya. Memahami hakikat itu caranya dengan berpikir. Nah, berpikir sendiri ini salah satu menjadi suatu ciri khas yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya seperti hewan. Hewan kan tidak berpikir ya. Nah, itu yang membedakan manusia. Nah, maka dengan berpikir juga ini diharapkan seseorang bisa membawa dampak perubahan positif bagi dirinya sendiri atau lingkungannya. Nah, kalau menjelaskan tentang pikiran sendiri, kalau menjelaskan tentang pikiran tuh ibaratnya pikiran tuh diibaratkan sebuah tanah kosong. Nah, yang dimana apa yang ingin kita pikirkan itu tergantung apa yang kita tanam gitu. Ketika kita ingin memikirkan suatu hal yang baik, yang kita tanam juga haruslah sebuah biji atau benih yang baik. Maka barulah akan tumbuh suatu pikiran yang baik. Ketika kita berpikir positif, maka otomatis pikiran juga akan menggiring kepada hal yang positif. Nah, contoh di atas tentang tabur tuai tanaman itu hanya sebagian contoh kecil dari bagaimana kebiasaan berpikir ini mempengaruhi kehidupan seseorang. Nah, tentunya ketika kita membiasakan berpikir negatif, yang datang juga akan sebuah hal yang negatif. Kemudian ngomong-ngomong soal berpikir bijaksana atau berpikir kefilsafatan ini, ternyata ada beberapa ciri khas atau contoh ciri-ciri bagaimana berpikir itu disebut dengan berpikir secara filsafat atau kefilsafatan. Ada beberapa cirinya. Yang pertama, berpikir secara komprehensif. Berpikir secara komprehensif artinya berpikir secara menyeluruh. Maksudnya ketika seseorang melihat suatu permasalahan, dia terbiasa berpikir untuk melihat dari berbagai sudut pandang. Tidak hanya dari sisi negatifnya, tapi dari sisi positifnya juga. Ketika melihat sisi negatif bisa dijadikan pelajaran, dan ketika melihat sisi positif bisa dijadikan sebuah hikmah pembelajaran juga. Nah, seperti itu berpikir komprehensif. Yang kedua adalah berpikir secara radikal. Radikal ini jangan dipahami sebagai suatu hal yang berkonotasi kepada hal buruk ya. Radikal di sini berarti berpikir sampai akar, artinya mendasar, hakikat. Jadi ketika memahami sesuatu, orang yang berpikir secara kefilsafatan akan memandang sesuatu sampai dasar. Tidak hanya dari covernya atau bukunya aja, menyelami sampai dalam, memikirkan hakikatnya suatu permasalahan ini bagaimana gitu. Kenapa sih, apa yang melatar belakangi hal ini? Berpikir sampai ke dalam atau ke akarnya. Kemudian yang ketiga adalah berpikir secara universal. Universal artinya berpikir secara lebih luas atau lebih umum, lebih lebar jangkauannya gitu. Maksudnya ketika kita berpikir tidak hanya memandang dari sudut pandang misalnya kelompok kita saja beragama Islam,
Tapi kemudian ketika kita bersama-sama sedang berkumpul di antara berbagai ras, suku, agama, kita memandang secara menyeluruh bahwa keragaman itu memang ada dan tidak boleh kita bersikap tidak boleh kita bersikap membeda-bedakan secara tidak baik ya. Bahwa kita berpikir universal adalah kita memahami keberagaman itu memang ada. Allah memang maha kuasa gitu maksudnya, tapi berarti adanya keberagaman juga salah satu yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini bersifat universal, artinya memang menerima keberagaman, adanya macam-macam hal di dunia ini secara menyeluruh gitu. Itu berpikir secara universal, lebih luas. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah berpikir secara sistematik. Sistematik ini apa sih? Sistematik ini maksudnya berpikir secara tertata atau teratur. Jadi nggak asal-asalan ya. Berpikir itu ada tahapan-tahapannya gitu. Seperti kita mau melakukan sesuatu kan ada tahapannya dulu gitu. Jadi misalnya kita sedang memahami suatu pelajaran atau mata kuliah, atau kita sedang melakukan suatu penelitian tentang suatu hal, dipahami dulu dari yang paling dasar tentang pengertian atau hal yang paling dasar dibahas di situ pokoknya. Jadi bertahap ke hal yang dari yang paling dasar naik menuju ke hal yang paling khusus. Intinya bertahap ya. Berpikir itu harus bertahap, tidak bisa langsung asal paham gitu. Dipahami dulu yang dipahami dulu dari yang paling dasar, kemudian berlanjut selanjutnya seterusnya sampai ke yang paling khusus, mendasar, dan seterusnya. Itu sistematik, harus berurutan, tidak bisa asal-asalan langsung. Kemudian yang selanjutnya adalah berpikir kritis. Nah, kalau berpikir kritis ini juga jangan kita artikan sebagai kritis itu mengkritik gitu. Jadi berpikir kritis ini adalah berpikir dengan lebih lanjut dari pemikiran komprehensif. Pertama komprehensif, kedua kritis. Kritis ini lebih khusus lagi ya. Ketika kita memandang sesuatu itu memandangnya dengan lebih cermat. Kalau komprehensif kan menyeluruh ya. Kritis ini menyeluruh dan lebih cermat. Lebih cermatnya ini misalnya, contohnya ketika kita mendapatkan suatu informasi, tidak hanya menerimanya secara mentah-mentah bahwa informasi ini benar atau informasi ini salah gitu. Jadi harus dikonfirmasi dulu kebenarannya, apakah informasi ini benar atau salah. Harus melalui sumber yang terpercaya dan sudah dipastikan bisa diikuti. Maka ketika kita melakukan hal itu, baru kita bisa disebut dengan berpikir secara kritis di sini. Kemudian selanjutnya berpikir secara koheren. Koheren ini apa sih? Koheren ini artinya memikirkan hubungan atau saling keterkaitan antara satu hal dengan satu hal yang lain. Contohnya ini secara sederhana ini bisa dibilang konsekuensi, sebab akibat. Koheren, hubungan, saling keterkaitan, sebab akibat. Kurang lebih seperti itu ya. Koheren, sebab akibat, keterkaitan. Kurang lebihnya seperti itu ya. Misalnya ketika kita mendapati suatu aturan lalu lintas di jalan, hal itu bukannya suatu hal untuk memperibet ya, tapi untuk menjaga keselamatan lalu lintas pengguna jalan. Misalnya lampu merah di perempatan, itu kan untuk mengatur jalannya lalu lintas. Nah, ketika kita melanggar akan ada konsekuensi, mungkinnya terjadi kecelakaan atau laka lantas. Nah, jadi bisa dipikirkan hubungan, koherensi, sebab akibatnya itu, bahwa aturan lalu lintas itu tidak untuk memperibet, bukan untuk suatu yang menuntut, tapi memang untuk keselamatan. Nah, ini ada hubungan saling keterkaitan ya antara aturan dan kenapa sih aturan itu ada gitu. Selanjutnya berpikir secara konseptual. Konseptual artinya berpikir dengan dasar.
Jadi ketika kita berpikir itu memiliki dasar yang jelas, tujuan yang baik, manfaat yang ingin dicapai. Intinya ketika kita berpikir itu tidak asal misalnya membawa perasaan atau apa ya. Konseptual itu artinya kita punya gagasan, dasar kenapa sih kita melakukan hal itu gitu. Misalnya ketika seseorang menekuni suatu profesi karena hobi. Nah, karena ia punya minat di bidang itu, sehingga ia ingin menekuni profesi itu untuk bisa mencari nafkah juga, untuk bisa membantu keuangan orang tua atau bisa membiayai kuliahnya tersendiri. Nah, itu kan berpikir secara konseptual, artinya dia melakukan hal itu ada dasarnya dan dia ada tujuan yang jelas, konseptual. Nah, itu berpikir secara konseptual. Selanjutnya berpikir bebas tapi terikat. Maksudnya gimana? Bebas ini maksudnya setiap orang ini memiliki hak dan memiliki memiliki hak untuk memilih ya, memilih apa yang ingin dia lakukan atau apa yang ingin dia putuskan. Nah, tapi dari pilihan itu tentunya akan ada konsekuensi. Sama juga seperti yang tadi, mirip-mirip seperti yang sebab akibat itu ya. Konsekuensi itu artinya ketika kita mendapati suatu peraturan lalu lintas tadi misalnya, ketika kita akan melanggar, kita bebas mau melanggar silakan, tapi konsekuensinya adalah ditilang atau terjadi kecelakaan laka lantas. Itu konsekuensi. Bebas tapi terikat. Melihat aturan, kemudian bebas memutuskan mau mengikuti aturan atau tidak, tapi kemudian terikat pada konsekuensinya. Nanti akan terjadi apa karena melanggar apa atau menuruti apa. Itu konsekuensi. Bebas tapi terikat di sini. Kemudian menyebutkan beberapa ciri berpikir tadi ya. Kebiasaan seseorang dalam berpikir nih sangat penting ya tentunya. Nah, kemudian berpikir filsafat ini memang bisa mendatangkan banyak hal dampak baik mungkin bagi seseorang yang bisa mengkondisikannya. Bisa diketahui sendiri bahwa manusia memang mempunyai akal yang membedakannya dengan binatang. Itu untuk berpikir dan salah satunya untuk berpikir secara bijaksana seperti berpikir kefilsafatan ini. Nah, kemudian tujuan dari menyampaikan atau melakukan pemikiran filsafat ini salah satunya supaya kita dapat berpikir dengan sikap yang bijaksana menanggapi suatu permasalahan. Jadi dengan memikirkan sesuatu dengan cara berpikir filsafat yang telah disebutkan tadi, komprehensif, radikal, universal dan lain-lain. Nah, diharapkan setiap orang bisa memiliki pola pikir yang terbuka, pola pikir yang memang menyeluruh, memandang suatu hal dari berbagai sudut pandang, tidak hanya terkurung pada satu sudut pandang, baik atau buruk. Jadi memahami dari dua sudut pandang, baik dan buruk, kemudian dipikirkan secara bijaksana untuk mencari penyelesaian. Kalau misalnya sederhananya mungkin kita bisa bilang berpikir secara lebih dewasa untuk memutuskan dan bertindak. Nah, itu berpikir filsafat. Jadi berpikir secara bijaksana untuk memutuskan dan bertindak. Kurang lebihnya sekian penjelasan saya tentang pengantar filsafat, pengertian filsafat, dan ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.